Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ya Pak Widi selaku Kepala SDN 1 Kalimantan. Ya. Mohon izin waktunya Pak, dalam hal ini kami mau berbagi pengalaman dan sharing pada kepala sekolah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita mungkin Pak. Dan selaku pemimpin pembelajaran mungkin Pak Widi akan dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu sudah menjadi lumrah ya Pak ya, karena setiap hari kita akan dipertemukan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu proses mengajar maupun dalam kesehariannya mungkin Pak. Karena studi kasus yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait yang pertama itu yang paling penting adalah Pak, bagaimana nanti Pak itu menyelesaikan permasalahan atau mengambil kebijakan terkait dengan dilema etika. Nah, kalau selama ini Pak yang Pak Widi rasakan selama menjadi kepala sekolah itu tentunya begitu banyak permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di selama kegiatannya. Nah, kalau Pak Widi untuk mengidentifikasi atau menentukan ini adalah permasalahan dilema etika atau permasalahan lain, biasanya seperti apa Pak kalau Pak melihat sebuah permasalahan? Jadi kalau di sekolah kita ini permasalahan itu kan harus diidentifikasi dulu dari permasalahan gurunya atau siswanya atau mungkin sarana prasarananya. Jadi ada itu inti dari kegiatan proses belajar mengajar itu. Pertama, kalau guru itu memang ada beberapa guru itu ya permasalahan-permasalahan yang rutin atau sering terjadi itu, sebagai contoh misalnya keterlambatan datang ke sekolah, terus mungkin dia mau izin tidak melaksanakan PPM. Itu sebenarnya permasalahan-permasalahan yang lumrah terjadi, dan itu bisa kita atasi. Yang pertama, untuk yang izin itu kalau diusahakan agar dia itu untuk datang ke sekolah dulu sebelum dia tidak masuk, harus harus datang ke sekolah, harus memberikan paling tidak memberitahu dan memberikan tugas kepada siswanya. Nanti dibantu oleh guru piket untuk melanjutkan tugas itu, dan baru bisa ditinggalkan. Itu salah satunya. Yang kedua, itu boleh bisa dengan hari sebelumnya harus ngasih tahu dengan teman lain atau guru piket yang lain, agar nanti menghandle atau membantu kelasnya yang ditinggalkan dengan memberikan tugas kepada siswanya tadi. Yang selanjutnya, apabila dia sampai berturut-turut, ya kita ambil tindakan, yaitu paling tidak kita teguran secara lisan, terus dengan cara memberikan pemanggil, ya kita berikan pengarahan apa permasalahan yang terjadi atau yang dilakukan oleh guru itu kenapa tidak masuk sampai berapa hari. Itu kalau permasalahan guru. Sedangkan kalau permasalahan siswa yang muncul di sekolah itu terjadi biasanya dengan antar teman. Itu ya pertama harus dengan guru kelasnya dulu, dengan wali kelasnya dulu yang menyelesaikan. Dengan cara apa? Ya ada buku catatan sikap yang harus diisi, peristiwanya kapan terjadi, apa yang dilakukan, itu harus dicatat. Jadi nanti ada penyelesaian. Penyelesaiannya seperti apa, harus ada tindak lanjut untuk siswa yang bukan masalah tadi. Apa dengan perjanjian mengusul pernyataan atau seperti apa. Hanya saja kalau memang itu nggak bisa diatasi, ya terpaksa langkah berikutnya kita panggil orang tuanya. Nah, izin Pak, ini Pak, selama Pak Widi menjadi kepala sekolah kan udah berapa tahun ini menjadi kepala sekolah, tentunya ada satu kasus dilema yang terjadi mungkin Pak, yang terjadi di sekolah ataupun di pengalaman Pak Widi. Ada nggak satu contoh kasus misalkan pada saat mau mengambil keputusan itu tingkat dilema itu sangat tinggi. Misalkan guru ini benar dan menurut peraturan dia juga benar. Di sisi lain satu guru ini juga benar misalkan seperti itu. Atau di lingkungan masyarakat yang menjadi pengalaman pribadi terkait salah satu contoh
kasus yang menurut Pak Widi ini sebenarnya benar semua. Di sisi lain kita mau membela yang A, yang B-nya ini benar atau yang sebaliknya. Ada nggak Pak studi kasus seperti itu? Kalau yang dilema itu ya selama saya ini perasaan saya apa ini ya agak nggak sih nggak sedilema atau saya jadi Kalau kebanyakan Mbak, kebanyakannya misalkan ada satu guru yang izin, tiba-tiba ternyata di kelas ini kosong juga. Itu pernah terjadi Mbak? Pernah Mbak ya. Nah kalau hal itu Mas Mei pernah ya Pak terjadi. Nah yang ingin saya tanyakan lagi Pak terkait dengan dilema etika itu yang semuanya penting ya. Apa kalau Pak bicara tadi ada satu guru yang izin dengan misalkan anaknya yang lagi sakit atau keluarganya yang lagi ada hajatan, tapi sisi lain anak-anak ini juga harus dipenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai murid di SD 1 ini. Nah dalam hal itu Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Widi anggap efektif dalam mengambil keputusan seperti itu Pak? Kalau antara mengizinkan, kalau kita Ya, mengizinkan nah, anak-anak ini ya, justru ya, tertinggal ya, gitu. ya. Nah, Jadi gini, langkah Pak. efektifnya seperti apa? kalau nanti gini, kalau dia memang punya kepentingan yang bisa ditinggalkan, sakit, apa hajatan dan sebagainya, itu ya anak-anak nanti diberikan, kalau bisa mungkin diberikan di waktu yang lain bisa, atau di saat itulah ya harus ada kan yang dibantu oleh guru piket untuk itu pentingnya. Kalau yang lain mungkin di jam-jam lain atau di waktu-waktu di luar jam dinas. Kalau waktu kedinasan itu mungkin kan ada ya yang kurang tidak maksimal kan, walaupun diberikan materi tapi tidak maksimal. Nah nanti oleh guru yang izin tadi, yang bersangkutan tadi tetap harus memberikan apa ya istilahnya itu mengulang apa yang diberikan oleh guru piket tadi, atau misalnya pelajaran subtema ini misalnya itu kok belum ketika masuk harusnya sudah ketika bapak ibunya tidak masuk, ini kan diberikan oleh guru lain nih karena diizin tadi. Nah nanti guru yang wali kelas tadi tetap harus mengontrol lagi apakah materi tadi tersampaikan dengan anak dengan baik atau enggak. Nah, ada nggak tantangannya pada saat mengambil keputusan itu? Misalkan kita mengizinkan mungkin secara proses belajar mengajar tidak efektif, tapi tidak mengizinkan kondisi dari guru. Kira-kira tantangan terberat selama ini Pak menjadi kepala sekolah pada saat memutuskan permasalahan dilema ini apa Pak? Ya kalau tantangan terberat kalau berat sih hanya gini loh, apa ya, kalau selama ini sih nggak terlalu signifikan sih tantangan itu, hanya saja ya perlu apa ya, mendisiplinkan juga. Kalau tantangan yang berat untuk keputusan itu biasanya ada beberapa guru yang memang agak ini ya, satu dua itu wajar sih kalau saya nggak karena itu juga guru yang maksud tadi kalau ini nggak ini sih menurut saya. Jadi paling lama ya 3 hari itu kan, atau kalau sudah itu sudah harus izinnya sudah ke ini ke tingkat yang lebih tinggi dari selain sekolah atau kelas sekolah juga harus ke dinas. Oke, satu lagi Pak, kalau terkait dengan permasalahan yang ada, misalkan hari ini tiba-tiba ada permasalahan dilema etika. Nah kalau Pak Widi selaku kepala sekolah, kalau ada nggak waktu tertentu dalam menyelesaikan permasalahan, misalkan diselesaikan di sekolah langsung atau
diajak mereka bermusyawarah Ya, di ya. rumah, Ya, apa ya. memang ada waktu-waktu khusus yang Pak dijadwalkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Kalau pertama ya, kalau ada yang menyangkut dengan itu kita selesaikan dengan melalui suara rapat di guru ya. Sudah dijadwalkan Ya, sudah dijadwal rapat dengan guru. Yang berikutnya mungkin kita panggil guru tadi kan secara pribadi baik di jam dinas. Kalau di luar jam dinas belum pernah. Belum Yang pernah. jelas, di jam dinas ya kita dokumentasikan kan apa permasalahan yang timbul. Nah, penyelesaiannya seperti apa ya kita sampaikan ke guru apa yang menjadi alasan kok permasalahan itu terjadi dan sebagainya. Nah, Selagi itu permasalahannya di kedinasan, maka diselesaikan di jam kedinasan ya betul. secara Ya. keprofesiannya. Kalau secara waktu khususnya, misalkan misalkan dalam 1 minggu itu mungkin Pak Widi membuat schedule iya. di schedule kerja kepala sekolah. Waktu ini khusus misalkan menerima aduan dari para guru yang lain atau masyarakat, ada nggak seperti itu Pak? Kalau di kami itu kan ada grup ya, grup di WhatsApp itu ya. Oh. Itu ada nomor-nomor Bapak Ibu guru. Jadi bisa juga kami bicarakan di grup WhatsApp yang khusus keluarga besar SD kita. Maksudnya juga bisa lewat Japri. Kalau memang permasalahan itu sangat privasi bagi guru tadi, ya Japri saja. Kalau dia berhubungan dengan kedinasan, misalnya seorang guru tadi kok ada sesuatu yang disampaikan ke ini tapi kok di dalam grup nggak nyaman, ya itu kita bisa Japri bisa di luar jam dinas boleh atau di jam dinas ya, cara Japri juga karena teknologi sudah canggih jadi segala sesuatunya tidak tertunda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita itu Mas. Nah ini Pak, terkadang kan pada saat kita mengambil keputusan kan terkadang kita butuh masukan atau pendapat dari berbagai pihak bagaimana kita mampu melihat permasalahan yang ada Pak. Nah kalau selama ini Pak, faktor apa saja yang mempermudah dan mempersulit dalam mengambil keputusan menurut Pak? Misalkan saya tuh pada saat mengambil keputusan itu biasanya kalau dibantu oleh siapa atau oleh istri atau apa misalkan bisa melihat permasalahan lebih jernih seperti itu Pak. Yang mempermudah dan mempersulitnya apa? Kalau gini, kalau sebagai seorang pemimpin ya, jadi ada beberapa yang harus kita menurut saya pribadi nih ya. Ada yang namanya kebijakan, ada yang mana juga itu kedinasan, dan ada yang namanya kekeluargaan. Nah, ketiga-tiganya ini tidak bisa kita harus saling saling mendukung. Artinya kalau hal itu prinsip kedinasan misalnya ya kita putuskan dengan kedinasan. Tapi ada juga yang dengan kebijakan misalnya ada aturan-aturan yang harus memang tidak boleh dilanggar atau ada dasar-dasarnya dari surat atau apapun dari bentuknya dari dinas atau dari kementerian yang itu kan dengan kebijakan namanya. Nah itu saya menyelesaikannya dengan cara itu. Jadi ada dasar dan ada kedinasan tadi. Kalau yang kekeluargaan, nah ini biasanya berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun sosial masyarakat. Nah itu ya kita maklum kan karena kita sebagai pengajar ini ada yang namanya kompetensi sosial, jadi tetap itu harus kita seimbangkan antara kebijakan, antara kedinasan dan antara kekeluargaan tadi. Artinya silakan selagi kedinasannya tidak tertinggal atau itu, jadi itu harus kita itu jelas memutuskan. Nah tantangan yang sering terjadi ini biasanya kurangnya disiplin mungkin kan, kurangnya disiplin, terus kadang-kadang individualisme ini kadang-kadang ego ini masih ada di teman-teman itu, masih ada karena dia guru-gurunya masih muda, jadi kadang itulah yang muncul, jadi idealismenya masih tinggi. Nah itu kadang-kadang yang menghambat atau kadang-kadang yang memang untuk memutuskan itu kadang harus hati-hati. Terakhir Pak, dari seluruh pengalaman dan
permasalahan dilema etika yang Pak hadapi selama ini Pak, pengalaman apa yang dapat dipetik, jadi pengalaman berharga apa yang dapat kita ambil intisarinya selama Pak jadi kepala sekolah? Kalau dalam kita gini, jadi kepala sekolah itu ya, itu pertama kita harus tahu, mengetahui memahami karakter dari teman-teman kita itu, artinya sifat dan karakternya seperti apa, Bapak Ibu guru. Terus yang kedua, di dalam memutuskan masalah ya kita bawa ke musyawarah dulu. Kalau permasalahan itu menyangkut kemajuan sekolah, kita bawa ke situ, kita selesaikan menurut skala prioritas tadi. Yang mana yang mendesak dan mana yang itu. Yang kedua, ya kendala tetap ada, kendala itu tetap, hambatan tetap ada. Nah itu kita berharap agar kita itu sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di sekolah. Nah itu yang ini ya. Kalau hambatan yang serius sih selama ini ya, kalau dengan komite ya beberapa semenjak COVID kemarin sampai sekarang agak ini pembangunan komite ini yang jadi komite ini agak lamban, dan karena adanya pandemi tadi sehingga mempengaruhi dari perekonomian wali ya. Untuk program sementara kami kita pending dulu, jadi nanti mungkin kalau sudah pulih kita lanjutkan program sekolah yang melalui koordinasi dengan komite sekolah. Nah itu yang sampaikan, dan ya semuanya melalui, kalau selama ini belum berarti lah ya. Nanti itu aja ya. Ya. Terima kasih Pak atas wawancaranya pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengalaman juga untuk kami selaku guru penggerak angkatan 20. Kami ucapkan terima kasih Pak untuk sama-sama.